Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Banyak pria tidak tahu bahwa kemampuan untuk bangkit tidak hanya soal keinginan. Semua dimulai dari otak, saraf, dan terutama pembuluh darah. Saat ada rangsangan, otak mengirim sinyal ke saraf di sekitar organ vital. Pembuluh darah di sana terbuka, darah mengalir masuk, dan jaringan di dalamnya terisi penuh. Itulah yang membuat ereksi terjadi. Tapi kalau aliran darah lemah atau dinding pembuluh mulai kaku, proses ini tidak berjalan sempurna. Sinyalnya tetap ada, tapi darahnya tidak sampai. Sama seperti selang air yang tersumbat kerak. Air tetap mengalir, tapi keluarnya kecil sekali. Tubuh sebenarnya mau merespons, tapi jalannya tertutup. Saya sering lihat ini pada pria yang kelihatan sehat. Mereka masih bisa kerja, tapi di dalam, pembuluh darahnya sudah sempit dan kaku. Karena itu saya selalu bilang, ereksi bukan cuma urusan organ bawah, tapi cermin dari kesehatan jantung dan seluruh tubuh. Kalau darah bisa mengalir lancar ke tempat paling kecil, berarti jantung juga bekerja baik. Sekarang bayangkan begini, pembuluh darah di organ pria itu sangat kecil, jauh lebih kecil dari pembuluh di jantung. Jadi kalau ada sumbatan kecil, bagian itu akan kena duluan. Karena itu, masalah ereksi sering muncul 3-5 tahun sebelum serangan jantung pertama. Banyak pria baru sadar setelah terlambat. Penyebabnya sering sama, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tidak terkontrol, rokok, alkohol, dan malas bergerak. Semua hal itu membuat darah jadi kental, dinding pembuluh menebal, dan sirkulasi melemah. Tubuh memberi sinyal lewat cara yang halus. Ereksi tidak sekuat dulu, tangan dingin, cepat capek. Itu alarm pertama. Saya selalu katakan, kalau darah tidak bisa sampai ke tempat kecil, cepat atau lambat, bagian besar pun akan bermasalah. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit. Periksa tekanan darah, gula, dan kolesterol Anda. Tapi yang paling penting, bantu tubuh memperbaiki sirkulasi dengan cara alami. Setiap hari, sedikit demi sedikit. Sekarang saya akan tunjukkan cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Tidak perlu alat mahal, tidak perlu ke gym, hanya 15 menit sehari, tapi hasilnya bisa Anda rasakan dalam beberapa minggu. Ini 3 latihan yang saya ajarkan ke banyak pasien saya, dan hasilnya luar biasa. Pertama, jalan cepat. Jalanlah sedikit lebih cepat dari biasa. Punggung tegak, ayunan tangan alami. Kalau Anda bisa berjalan sambil masih bisa bicara, tapi napas mulai sedikit berat, berarti kecepatan Anda sudah pas. 5 menit saja sudah cukup untuk memanaskan jantung dan membuka pembuluh darah. Jalan cepat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan produksi oksida nitrat, zat alami yang membantu pembuluh darah melebar. Lakukan pagi hari atau setelah makan malam setiap hari. Kedua, latihan jongkok ringan. Ini latihan sederhana tapi sangat kuat. Berdirilah dengan kaki selebar bahu. Turunkan badan seperti mau duduk di kursi, lalu naik perlahan. Pastikan punggung tetap lurus. Lakukan 10-15 kali 3 kali sehari. Kalau belum terbiasa, Anda bisa pegang kursi atau tembok untuk menjaga keseimbangan. Latihan ini meningkatkan aliran darah ke panggul dan kaki, juga memperkuat otot dasar panggul yang berperan penting dalam ereksi. Jangan lupa atur napas. Tarik napas saat turun, hembuskan saat naik. Nafas yang dalam membuat jantung bekerja lebih tenang dan darah mengalir lebih baik. Tahukah Anda, banyak pria kehilangan tenaga bukan karena usia, tapi karena darah mereka tidak lagi mengalir dengan bebas. Saya sudah puluhan tahun melihat hal ini. Tubuh masih kuat, tapi aliran darah seperti jalan raya yang macet. Mobil bagus pun tidak bisa jalan kalau bensinnya tersumbat. Begitu juga dengan tubuh kita. Darah membawa oksigen, membawa kehidupan. Kalau alirannya lambat,
semua jadi lemah, termasuk semangat dan gairah. Mungkin Anda merasa cepat lelah, kaki dingin, tidur tak nyenyak, atau mulai kehilangan percikan yang dulu kuat. Itu bukan takdir, itu tanda bahwa sirkulasi Anda butuh diperbaiki. Hari ini, saya akan jelaskan cara sederhana untuk membuka kembali jalan darah Anda agar tubuh kembali hangat dan hidup kembali bergairah. Ketiga, latihan pernapasan dalam. Ini latihan yang sering diabaikan, tapi manfaatnya besar. Duduk atau berbaring santai, tarik napas pelan lewat hidung selama 4 detik. Tahan 2 detik, lalu keluarkan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan 10 kali setiap malam sebelum tidur. Latihan ini membantu tubuh melepaskan ketegangan, menurunkan stres, dan meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Saat oksigen cukup, pembuluh darah menjadi lebih lentur, jantung lebih rileks, dan tidur pun lebih nyenyak. Letakkan tangan di perut saat bernapas. Rasakan perut naik turun perlahan. Itu tanda Anda bernapas dari diafragma, bukan dari dada. Kalau Anda lakukan 3 latihan ini secara rutin, Anda akan merasakan perubahan nyata. Tubuh terasa lebih hangat, langkah lebih ringan, pikiran lebih tenang. Banyak pria bilang pada saya, setelah 2 minggu, mereka mulai tidur lebih nyenyak dan pagi hari terasa segar kembali. Itu tanda darah sudah mengalir lebih lancar. Tapi, latihan saja belum cukup. Ada beberapa kebiasaan kecil yang membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat. Saya ingin Anda minum cukup air setiap hari, sekitar 1,5 sampai 2 liter. Tidur cukup, minimal 7 jam semalam. Kurangi rokok dan alkohol karena 2 hal itu mempersempit pembuluh darah lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Makan lebih banyak sayur, ikan, dan buah beri. Dan satu hal sederhana yang sering terlupakan, mandi air hangat atau pijat kaki sebelum tidur. Aliran darah akan lebih lancar, tidur pun lebih dalam. Anda bisa gabungkan semuanya dalam rutinitas harian. Misalnya, pagi hari mulai dengan 5 menit jalan cepat, lalu 10 kali jongkok ringan. Malamnya sebelum tidur, tarik napas dalam 10 kali sambil relaksasi. Tidak perlu waktu lama, 15 menit saja cukup untuk membuat perbedaan besar. Setelah 2 atau 3 minggu, Anda akan merasakan perubahan. Badan terasa lebih hangat, tidur nyenyak, dan yang terpenting, kepercayaan diri perlahan kembali. Ingat, memperbaiki sirkulasi darah bukan pekerjaan sehari. Tapi kalau dilakukan dengan sabar dan konsisten, hasilnya bertahan lama. Tubuh akan beradaptasi, pembuluh darah jadi lebih lentur, dan jantung bekerja lebih efisien. Semakin lancar darah Anda, semakin kuat tenaga dan semangat Anda. Semua dimulai dari satu keputusan kecil hari ini. Bergerak sedikit lebih banyak, bernapas sedikit lebih dalam, dan memberi tubuh kesempatan untuk pulih. Pesan yang ingin saya sampaikan sederhana. Darah yang mengalir lancar berarti hidup yang tetap kuat. Ketika sirkulasi baik, jantung tenang, pikiran jernih, dan tubuh terasa hangat. Tidak ada rahasia besar. Kuncinya hanya satu. Jaga aliran darah Anda setiap hari. Sedikit gerak, sedikit napas dalam, sedikit perhatian pada tubuh sendiri. Itu sudah cukup untuk membuat perbedaan besar. Banyak orang berpikir, usia membuat segalanya menurun. Padahal, bukan usia yang melemahkan kita, tapi kebiasaan yang berhenti memperhatikan diri sendiri. Selama darah masih mengalir, semangat pun bisa tumbuh lagi. Mulailah hari ini. Jalanlah beberapa menit, hirup udara dalam-dalam, minum cukup air, tidur lebih nyenyak. Lakukan dengan sabar dan kasih pada tubuh Anda. Setelah itu, biarkan waktu menunjukkan hasilnya. Anda akan merasa lebih ringan, lebih hangat, dan lebih hidup. Jika Anda merasa tulisan ini bermanfaat, bagikan pada teman atau saudara Anda. Mungkin satu langkah kecil dari Anda hari ini bisa menjadi awal perubahan besar untuk orang lain.